Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, kita lanjutkan ya, yaitu penjelasan di bait 40 di bait 40 berapa? Bait 104 sampai 109 ya, atau di PDF ini halaman 48 dan 49. Ya, kita lihat PDF-nya. Di situ yaitu bait 104 tentang waqaf pada akhir kalimat ya, waqaf pada akhir kalimat atau maksudnya kalau waqaf itu bagaimana cara membacanya. Ya, di sini dan berhati-hatilah jangan sampai engkau membaca huruf yang berada di akhir kalimat saat waqaf dengan harokat yang sempurna ya. Ya karena kan kita tahu ya kalau waqaf itu pakai sukun biasanya kita ya, misalnya alhamdulillahirabbil alamin, nunnya disukun gitu. Itu maksudnya jangan sampai pakai harokat yang sempurna karena kalau waqaf biasanya sukun gitu. Kecuali bila engkau membacanya dengan raum ya. Nah, kalau membaca dengan raum, jadi kalau waqaf itu bisa dibaca dengan sukun ya. Lalu yang kedua dengan raum di sini, yakni membaca huruf dengan sebagian harokat saja. Ya, sebenarnya sudah pernah dibahas di materi Al-Fatihah ya. Sanad Al-Fatihah itu sudah dibahas lengkap dan detail tentang waqaf dengan raum ini, dan nanti dengan ismam juga tuh di bawah ya. Ya, tapi nggak apa-apa diulang ya di sini untuk menguatkan dalilnya ya. Jadi matan Jazari ini dalil dari apa yang kita praktekkan di sanad Al-Fatihah. Ya, diulang, yakni membaca huruf dengan sebagian harokatnya saja ya, sehingga hanya bisa didengar oleh yang berdekatan bukan yang jauh. Para ulama mengatakan sepertiga harokat ya. Jadi kalau baca raum itu misalnya raum itu hanya terjadi pada harokat yang waqaf pada harokat kasroh dan dhammah ya. Adapun kalau yang berharokat fathah itu tidak bisa, misalnya pada alhamdulillahirabbil alamin, nah itu nggak bisa. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim bisa tuh, karena himi mi-nya kasroh ya. Yang kita lihat di sini tadi para ulama mengatakan sepertiga harokat. Maksudnya membaca huruf terakhir dengan membunyikan sebagian harokatnya saja ya. Jadi mi di situ bismillahirrahmanirrahim, mi-nya di situ dibaca sepertiga harokat. Namun membaca dengan raum itu tidak bisa dilakukan bila harokat pada akhir hurufnya fathah tadi ya. Nggak boleh kalau alhamdulillahirabbil alamin itu nggak bisa karena na di situ fathah. Jadi raum hanya bisa dilakukan bila harokat pada akhir hurufnya kasroh atau dhammah. Berarti kalau di Al-Fatihah misalnya ya, di surat Al-Fatihah itu ada pada bismillahirrahmanirrahim bisa ya, ayat 1. Lalu Ar-Rahmanirrahim bisa Ar-Rahmanirrahim ayat 3 ya. Terus Maliki Yaumiddin bisa ya. Ya, terus ya. Jadi kalau pada harokat kasroh bisa, atau dhammah yaitu di ayat kelima ya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Karena sta'inu di situ ya. Nu di situ dhammah berarti bisa dibaca dengan sepertiga harokat nu-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kecil ya, jadi dibaca sepertiga harokat itu suaranya kecil, yang mendengar hanya teman dekat kita yang duduk di sebelah kita, saking kecilnya sepertiga harokat ya. Bisa dipahami ya karena sudah mendapat materi sanad Al-Fatihah kemarin.
Adapun pada saat matnya itu hanya boleh dibaca 2 harokat ya. Misalnya tadi kanasta'inu, nu-nya kan sepertiga harokat. Ai-nya di situ ainu ya, ainu gitu kan. Ai-nya dibaca dengan 2 harokat saja, nggak boleh 4, nggak boleh 6 ya. Kalau dibaca raum. Kalau dibaca raum hanya 2 harokat untuk mat sebelum harokat yang raum itu ya. Nasta'inu gitu, nasta'inu ya gitu ya. Ai-nya 2 harokat, atau bismillahirrahmanirrahim berarti hi-nya 2 harokat, himi gitu ya. Ya seperti itu. Jadi raum hanya boleh 2 harokat matnya. Lalu selain raum, berhenti pada akhir kalimat juga bisa dilakukan dengan cara ishmam ya. Jadi kalau waqaf berarti ada sukun, ada raum, ada ishmam, yakni memberikan isyarat pada dengan kedua bibir sebagaimana kita mengucapkan dhammah, yaitu memonyongkan kedua bibir tanpa suara ya. Jadi hanya isyarat monyong pada kalau sudah di huruf akhir. Dan ismam hanya bisa dilakukan bila huruf terakhirnya dhammah. Berarti kalau di Al-Fatihah hanya ayat kelima ya, karena yang berharokat dhammah akhirnya itu hanya ayat 5 ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Jadi untuk ayat tersebut bisa dibaca raum, bisa juga dibaca ishmam. Nah, cara baca ishmam gimana? Caranya kan itu karena contoh di iyyaka na'budu wa nasta'inu ya. Maka ainu kita tempelkan dulu ke huruf nun lidahnya ya. Jadi jangan langsung dimonyongkan bibir kita, tapi kita tempelkan dulu lidah kita ke nun, yaitu ke gusi. Nasta'in ya. Kalau ismam boleh 2, 4, 6 harokat ya, panjangnya yang sebelumnya. Yang i-nya ya. Kan itu ainu ya, berarti nu-nya tanpa suara tapi hanya monyong. Lalu i-nya bisa 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Ya, berbeda dengan raum. Kalau raum kan itu hanya 2 harokat ya. Kalau ismam itu bisa 3 ya, bisa 2, 4 atau 6 harokat. Ai ya, ain ya gitu ya. Jadi tempelkan dulu ke nun lidah kita, baru monyong, baru isyarat bibir monyong ya. Adapun prakteknya tentu harus pakai video ya. Itu sudah ada di video saya yang sanad Al-Fatihah, sudah lengkap ya. Makanya kemarin saya kasih materi itu dulu, materi dasar yang kitab berbahasa Indonesia, yaitu buku hitam Syafi'i ya. Itu sudah sangat lengkap sekali ya. Bahkan cara membaca riwayat Hafiz dari Thoriq Satibiyah dan Thayyibatun Nasr pun dibahas lengkap ya. Jadi ini hanya pemantapan saja Matan Jazari dan Tuhfatul Atfal ya. Makanya saya pakai nggak pakai video ya, karena kan hanya pemantapan. Adapun kalau dasar itu harus pakai video biar jelas ya. Jadi nggak perlu pakai video di sini ya, karena sudah pernah dibahas di materi sanad Al-Fatihah dengan video saya kita ya. Jadi ismam seperti itu ya, hanya terjadi pada dhammah ya. Nasta'i boleh, i-nya boleh 2, 4, 6. Lalu nu-nya itu hanya monyong ya, tapi tempelkan dulu ke nun ya. Ya, jangan langsung monyong, tapi tempelkan lidah kita ke nun dulu, ke gusi. Nasta'in kita ya, selesai. Lalu kita lanjutkan untuk bait berikutnya, yaitu tentang al-khotimah. Masya Allah ya, sudah penutup ya. Walaupun materi yang awal belum kita bahas, karena apa? Karena kemarin kan kita pakai Zoom ya materinya ya, yang makhraj dan sifat huruf.
Kemarin kita pakai Zoom, jadi terakhir ya materi awal justru nanti akan saya share akhir karena kemarin nggak ada rencana untuk membuat materi di Telegram ya. Jadi nggak apa-apa, nanti akan di-share juga materi makhraj dan sifat huruf yang ada di awal-awal bait Jazari ini. Ya, al-khatimah ya, penutup, yaitu telah tuntas nazamku al-muqaddimah ya, sebagai hidangan yang aku sajikan kepada segenap para pembaca Al-Quran. Segala puji bagi Allah atas terselesaikannya bait-bait ini, kemudian sholawat teriring salam atas Nabi Muhammad al-Mustafa dan keluarganya, juga kepada para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bait-baitnya berjumlah ya, di situ qaf ya, qafun wa zayun ya, qaf dan zay. Di sini qaf itu dihitungnya 100 ya, zay itu 7. Maksudnya apa? Ini adalah cara menghitung dengan hisabul jumal yang kemarin dibahas di materi Tufatul Atfal ya, namanya cara menghitung dengan hisabul jumal ya, menghitung dengan angka dalam bahasa Arab ya. Jadi qaf itu nilainya 100 ya, lalu huruf zai itu nilainya 7. Coba kita lihat kalau belum paham ya, ini namanya hisabul jumal ya. Ya, jadi menghitung bilangan dengan rumus huruf hijaiyah ya. Nah, itu ada hamzah itu nilainya angka 1. Lalu tadi huruf apa? Huruf zai ya. Nah, zai itu angka 7 pada kata hawaz ya. Ya, jadi hisabul jumal itu yang sering kita lihat di pelajaran bahasa Arab, ada a, ba, ja, da. Kalau kita A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya, A, B, C, D lah biar mudeng ya. Nah, di situ zai berapa? 7. Lalu mana yang qaf ini? Yang qaf di sini nih. Qaf nilainya berapa di situ? Qaf adalah nilainya tadi 100 ya, pada kata sa'fas ya. Nah, gitu. Ini yang dimaksud dengan hisabul jumal. Ya, ulama itu kalau menjumlahkan bait syair itu kayak gini, pakai hisabul jumal. Ya, jadi seperti itu Fatul Atfal sama ya. Ya, 107 ya. Siapa saja yang membaguskan bacaan Al-Qur'an dengan tajwid, merekalah orang yang mendapat petunjuk dan keuntungan yang besar. Ya, di sini ada catatan, bait-bait manzumah muqaddimah Jazariyah berjumlah 107 bait. Ya, jadi asalnya itu Imam Ibnul Jazari itu menulis matan Jazari itu hanya 107 bait. Adapun 2 bait yang berada di dalam kurung siku, ya kurung siku itu dari itu tuh bisa dilihat dari yang bait terjemahnya atas Nabi Muhammad al-Mustafa dan keluarganya, juga kepada para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti akhlak beliau. Nah, itu namanya kurung bukanya di situ ya, yaitu ala Nabiyil Mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walihi ya. Lalu abiyatu haqqufun wa zayun fil adad mayyuhsini tajwida yadhfar bir rasyad. Nah, sampai situ itu tambahan ya. Jadi bukan Ibnul Jazari yang menulis 2 bait terakhir ini, tapi dia tambahan dari anaknya di sini ya, catatan kaki dari anaknya di sini. Adapun 2 bait yang berada dalam kurung siku merupakan tambahan dari sebagian ulama setelahnya, bukan termasuk perkataan An-Nazim. An-Nazim itu penulis nazom ini, penulis syair ini gitu. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Hawashi atau catatan kaki yang ditulis oleh putra Ibnul Jazari ini, Imam Ibnul Jazari ini. Ya, bisa dipahami ya. Jadi baitnya itu asalnya 107, lalu 2 bait akhir itu hanya tambahan dari ulama setelahnya.
Ya, udah selesai untuk materi Jazari. Semoga berkah ya apa yang telah kita pelajari. Allahumma amin. Dan menjadi pemberat kita di akhirat nanti. Ya, barakallahu fikum.